Swastiastu. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Nah, adapun materinya nanti Bapak akan jabarkan satu persatu. Yang pertama mulai dari pengertian. Apa sih pengertian sejarah? Jadi pengertian sejarah dan prasejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sejaratun. Sejaratun ini diartikan sebagai kalau difilosofikan dalam kehidupan nyata itu seperti pohon yang dibalik, artinya akarnya kelihatan di atas kemudian akan menuju ke ujung yang di bawah. Nah, apabila kita melihat pohon secara terbalik, kita dapat menghubungkannya dengan bentuk penggambaran silsilah keturunan sekarang. Kemudian zaman prasejarah ini dikenal juga dengan namanya zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Kemudian yang kedua namanya zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini artinya zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, jadi sifatnya masih purba. Nah, ini contoh-contohnya zaman prasejarah itu ada 5. Yang pertama Paleolitikum, zaman batu tua. Yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum. Yang keempat zaman logam. Jadi zaman logam ini sudah dia ke peradaban yang baru, dari zaman batu ke zaman logam, misalnya besi, kemudian tembaga dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu zaman Megalitikum. Megalitikum ini artinya zaman di mana manusia sudah mulai mengenal yang namanya kepercayaan, misalnya kepercayaan terhadap nenek moyang. Nah, kemudian ini kelompok-kelompok manusia pada zaman prasejarah, namanya Meganthropus, Paleojapanicus, dia yang paling purba, kemudian Homo erectus ya sudah mulai berjalan, kemudian yang paling yang sama dengan kita sekarang dikenal dengan namanya Homo sapiens, jadi manusia yang mirip dengan manusia sekarang. Kemudian kebudayaan prasejarahnya, ini contohnya misalnya zaman Paleolitikum ada kapal tunggang, kapal primbas, ala-ala dari tulang dan lain sebagainya. Kemudian zaman Batu Madya misalnya sudah ditemukan banyak hasil sampah dapur, sudah mulai kepercayaan dan lain sebagainya. Terus pada zaman Neolitikum itu ditemukan misalnya pahat segi panjang, kapal persegi, kapal lonjong dan lain sebagainya. Kemudian zaman logam misalnya sudah ditemukan bukti-buktinya misalnya kapal corong, mata kapak, mata tombak dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah zaman batu besar. Zaman batu besar itu misalnya ya ditemukan banyak sekali kuburan yang dipakai untuk mengubur leluhurnya, misalnya dolmen, sarkofagus, kemudian ada untuk kepercayaan seperti waruga, menhir dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarah perkembangan kebudayaan Hindu dari zaman prasejarah ke zaman sejarah, ya konsepnya seperti ini. Misalnya prasejarah dari zaman batu menuju ke zaman sejarah, yaitu Hindu di India, mengenal namanya zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, kemudian masuk ke daerah-daerah lain di seluruh dunia, yang misalnya di Mesir, di Madagaskar, Afrika, kemudian di Meksiko, Peru, kemudian California, Australia, dan Indonesia. Kemudian khusus untuk di Indonesia itu Hindu masuk dengan 5 cara menurut teori yang berkembang di masyarakat. Misalnya yang pertama teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, teori arus balik. Kemudian perkembangan Hindu di Indonesia itu mulai dari Kutai, karena menurut teori ini, jadi pertama kali Hindu masuk ke Indonesia itu melalui jalur laut dan masuk ke Kutai. Jadi di Kutai inilah pertama kali berkembang agama Hindu, kemudian masuk ke Jawa Barat, di daerah Jawa, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi, Irian Barat, dan sekaligus ke Sumatera. Nah, sebelum kita mulai ke sejarah perkembangan Hindu di Indonesia, sekarang kita belajar tentang bagaimana sih perkembangan Hindu di India secara singkat. Jadi India itu ada suku asli di sana pertama kali.
namanya bangsa Drapida. Jadi bangsa Drapida ini tinggal di sana itu sekitar 300 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya datang ke India. Jadi antara bangsa Arya dan bangsa Drapida yang merupakan penduduk lokal India itu terjadilah akulturasi budaya, tepatnya di lembah Sungai Sindu. Jadi akulturasi budaya ini banyak sekali mempengaruhi tentang bagaimana proses kehidupan masyarakat di India. Jadi bangsa Arya dan Drapida ini membuat perpaduan budaya yang sangat besar, yaitu kebudayaan Hindu. Nah, contoh-contohnya misalnya apa sih akulturasi budayanya? Misalnya kita bisa lihat di kota Harappa dan kota Mohenjo-daro, di mana perkembangan masyarakat pada saat itu sudah sangat canggih. Jadi masyarakat di sana sudah mulai membuat irigasi, kemudian membuat tempat yang terlindungi, yang dapat melindungi masyarakat manusia pada saat itu. Kemudian ada kolam tempat untuk pemandian dan lain sebagainya. Terus perkembangan agama di India itu bisa kita lihat perbedaannya dari zaman Weda, zaman Brahmana, kemudian sampai zaman Upanishad. Misalnya zaman Weda, ciri-cirinya masyarakatnya masih memuja 4 dewa yang populer selain dewa yang lain. Jadi yang populer itu adalah Agni, Waruna, Wayu, Indra. Kemudian cara pemujaannya itu menggunakan sistem pelapalan dengan cara mendendangkan atau menyanyikan dan mendengarkan kidung-kidung suci secara berkelompok. Jadi setiap kelompok itu diajarkan misalnya tentang Weda Samhita, misalnya Rigveda, Samaveda, Yajurveda dan sebagainya. Kemudian pada zaman Weda inilah turunnya pengkodifikasian Weda oleh para maharsi yang diperkirakan sekitar tahun 6000 sampai 4000 sebelum Masehi. Nah, pengkodifikasian Weda oleh maharsi ini dipimpin oleh Maharsi Vyasa, kemudian dibantu oleh murid-muridnya yang lain. Nah, pengkodifikasian Weda ini dikenal, penyusunnya itu dikenal dengan namanya Saptarsi, penerima wahyu. Jadi Saptarsi itu namanya yang pertama Resi Girsamada, Wiswamitra, Atri, Bharadwaja, Wasista, Kadwa, dan Wamadewa. Nah, itulah ciri-ciri dari zaman Weda. Kemudian beralih ke zaman Brahmana, di mana pada zaman Brahmana ini yang merupakan ciri yang paling kelihatan adalah Brahmana mempunyai kedudukan yang lebih dibandingkan zaman Weda. Misalnya masyarakat bersifat ritualistik karena kehidupan keagamaan dipusatkan pada pelaksanaan ritual, sehingga upacaranya mendapat porsi yang dominan. Kemudian yang kedua, para Brahmana atau pendeta jadi golongan yang terhormat dan berkuasa. Terus organisasi masyarakat seperti Pasraman tumbuh dengan suburnya. Perkembangan fungsi memuja para dewa, terbitnya berbagai kitab sutra. Kemudian kehidupan masyarakat dikelompokkan menjadi 4 asrama atau dikenal dengan namanya Catur Asrama. Terdiri dari masa menuntut ilmu, Brahmacari, Grahasta, masa rumah tangga, Wanaprastha, masa di mana manusia sudah pergi ke hutan. Kalau di istilah kita sekarang dinamakan sudah melepaskan duniawi, jadi tinggal mengingat nama Tuhan. Kemudian Sanyasin, Biksuka itu masa di mana manusia sudah sama sekali tidak memikirkan duniawi. Kemudian yang ketiga namanya zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini ciri-cirinya seperti apa? Misalnya yang pertama, masyarakat berguru atau disebut dengan Upanishad. Di mana Upanishad itu berasal dari kata upa yang artinya dekat, ni artinya kata ganti untuk seorang guru, sad itu artinya duduk, sehingga dari kata Upanishad inilah yang diartikan sebagai duduk dekat guru untuk mendapatkan pencerahan atau untuk mendapatkan ilmu kehidupan. Nah, dalam sistem Upanishad ini, dalam zaman Upanishad ini muncul 9 sistem filsafat yang dikenal dengan namanya Nawa Darsana, yang dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu Astika dan Nastika. Astika itu terdiri dari Nanya, Vaisheshika, Mimamsa, Samkhya, Yoga, Vedanta, Nastika. Kemudian Nastikanya terdiri dari Buddha, Charwaka, dan Jaina. Terus ciri yang kedua adalah pengembangan dan penyusunan filsafat agama. Terus yang ketiga lahirnya tokoh-tokoh revolusioner di bidang agama seperti Sakaracharya dengan filsafat Advaita Vedanta, Madhvacharya dengan Dvaita Vedanta, dan Ramanuja dengan filsafat Wasista Dvaitanya.
Terus perkembangan agama Hindu di dunia itu berkembang secara menyeluruh, jadi mulai dari Mesir hampir di seluruh dunia ada. Cuma di dalam kehidupan kita sekarang yang bisa masuk mungkin di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya di Mesir, di Madagaskar, Afrika, Meksiko, kemudian California, Peru, kemudian Australia dan Indonesia, dan yang lainnya masih banyak lagi. Nah, sekarang khusus untuk di Indonesia, bagaimana sih masuknya Hindu ke Indonesia? Jadi masuknya Hindu ke Indonesia itu ada 5 cara. Yang pertama dikenal dengan namanya teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Pandware. Jadi J.C. Pandware ini beranggapan bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia itu berasal dari India, kemudian dibawa oleh Brahmana di India datang ke Indonesia. Atau pendapat dia juga menyatakan bahwa ada kepala suku di Indonesia kemudian meminta Brahmana di India untuk datang ke Indonesia memimpin upacara, misalnya upacara menjadi umat Hindu. Kalau kita sekarang misalnya namanya Sudiwidani dan sebagainya. Kemudian teori yang kedua namanya teori ksatria yang dikemukakan oleh P.D.X. Bose dan C.C. Berg. Jadi P.D.X. Bose dan C.C. Berg ini menyatakan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kaum ksatria. Kaum ksatria di sini dikenal dalam kehidupan kita sekarang bisa disebut sebagai contohnya misalnya raja atau pangeran. Jadi pada saat itu mungkin terjadi yang namanya penyerangan dari India ke Indonesia. Contohnya misalnya kerajaan Chola di India ingin menyerang kerajaan Sriwijaya di Indonesia, sehingga raja atau pangeran yang datang dari India ke Indonesia menaklukkan wilayah di Indonesia, sehingga raja atau pangeran itu disembah menjadi seorang raja, sehingga secara tidak langsung masyarakatnya juga akan mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Kemudian yang ketiga teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom. N.J. Krom berpandangan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Waisya. Waisya itu artinya kaum pedagang. Nah, kaum pedagang ini datang dari India berdagang ke Indonesia karena di Indonesia kaya akan sumber alamnya, sehingga para pedagang di India itu datang ke Indonesia untuk mencari atau membeli sumber alam yang ada di Indonesia, sehingga secara tidak langsung sambil dia berdagang dia mampu menyebarkan atau secara langsung menyebarkan ajaran agama Hindu di Indonesia. Kemudian yang keempat teori Sudra. Teori Sudra ini artinya teori yang menganggap bahwa agama Hindu dikembangkan oleh kaum buruh atau budak-budak perang. Nah, teori ini dikemukakan oleh Pan Faber. Jadi Pan Faber beranggapan bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia itu disebarkan oleh para kaum buruh yang dibawa oleh kaum Waisya dan para kaum budak perang yang dibawa oleh kaum ksatria dari India. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh P.D.X. Bose. Jadi P.D.X. Bose menganggap bahwa agama Hindu yang ada di Indonesia itu dibawa oleh orang Indonesia sendiri. Kenapa orang Indonesia sendiri? Karena orang Indonesia yang belajar Hindu ke India, kemudian balik lagi ke Indonesia. Atau misalnya raja-raja di Indonesia belajar agama ke India, kemudian dia balik lagi ke Indonesia membawa ajaran agamanya. Nah, itu sedikit tentang teori masuknya Hindu. Kemudian bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Misalnya yang ada di Indonesia kapal genggam, alat persegi, kemudian Sumatera, kapal persegi, kapal lonjong, dan lain sebagainya. Kemudian bukti sejarahnya misalnya Arca Siagastia yang ada di Kutai, misalnya Yupa yang ada di Kutai, kemudian Prasasti Dukmas, Candi Prambanan yang sangat legenda kisahnya, kemudian Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Badut, Candi Tikus, Prasasti Cerudeon, Prasasti Tugu. Kemudian resi-resi yang berjasa. Nah, setelah di Jawa Hindu berkembang sangat pesat, kemudian datanglah agama Hindu itu ke Bali.
Jadi di Bali itu dibawa oleh siapa? Bukan kaum Brahmana, Sudra dan lain sebagainya, tapi dibawa oleh para resi. Resi ini yang pertama yang datang ke Bali namanya Dangya Markandeya, di mana Dangya Markandeya itu jasanya yang paling besar adalah membuat banten dan membuat purus dan kayangan. Kemudian selanjutnya Empu Sangkut Putih, dia jasanya yang terbesar adalah menambahkan unsur daun dalam sarana pokok persembahyangan selain dupa, bunga, buah, dan api. Itu yang paling utama. Kemudian lanjut Empu Kuturan. Empu Kuturan ini jasanya yang paling banyak itu adalah membuat pelinggih mulai dari tempat yang paling kecil di rumah, kemudian di keluarga besar, kemudian sampai ke yang paling besar, sampai ke masyarakat. Misalnya dari rumah yang namanya Daksu, kemudian ada namanya Sanga Kemulan, kemudian ada namanya Dadia, kemudian Pemaksan, Purupandi, Kayangan Tiga, Kayangan Jagat, dan sebagainya. Kemudian setelah Empu Kuturan datanglah Empu Manik Angkeran. Manik Angkeran ini menggantikan Empu Sangkut Putih dalam pelaksanaan membangun Pura Segara Rupak. Jadi di samping membangun Pura Segara Rupak, dia juga melanjutkan tugas-tugas dari Empu Sangkut Putih sebagai seorang pandita. Terus selanjutnya Empu Jiwaya, dia merupakan dia merupakan seorang yang mempunyai keyakinan Siwa Buddha Mahayana, aliran Tantri. Jadi Empu Jiwaya ini jasanya adalah memperkenalkan sistem Pasupati, kemudian memperkenalkan yang namanya senjata, alat perang, topeng, dan sebagainya. Misalnya kalau di Bali namanya tapakan dan sebagainya. Terus yang terakhir, Pedanda Sakti Oroy atau Dangya Wijendra. Jadi Dangya Wijendra ini merupakan Maharishi yang berasal dari Jawa, kemudian datang ke Bali. Yang paling besar jasanya adalah membuat dasar-dasar dalam pelaksanaan aturan-aturan di desa adat, misalnya awig-awig, lontar, subak, susastraan, kemudian dan juga dia mendirikan pura-pura yang ada di Bali. Nah, itulah sedikit tentang resi-resi yang berjasa di Bali. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung chat secara pribadi atau tulis di kolom komentar yang ada nanti setelah anak-anak sekalian menyimak materi untuk hari ini. Nah, untuk materi kali ini sebelum Bapak akhiri, silakan kerjakan tugas yang nanti Bapak akan share di kolom komentar di bawahnya. Nanti silakan kerjakan tugasnya berupa menjawab pertanyaan dalam bentuk Google Form. Nanti silakan kerjakan, nanti ada waktunya di sana, jangan sampai terlambat. Oke, untuk hari ini Bapak kira materinya cukup sekian. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.